Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Murmesti dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 23020110405 dari Prodi D3 Keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan aspek kehilangan kekuatan otot. Yang pertama akan saya bahas tentang konsep kehilangan kekuatan otot. Oke, mari kita masuk ke materinya. Kehilangan kekuatan otot atau muscle weakness adalah suatu kondisi di mana otot-otot tubuh mengalami penurunan kekuatan dan kemampuan berkontraksi sehingga menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, juga ada penyebab dari hal tersebut. Yang pertama itu ada penyakit neurologis seperti stroke atau multiple sclerosis dan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Nah, yang kedua itu ada penyakit otot. Penyakit otot ini seperti distrofi otot dan myasthenia gravis. Nah, yang ketiga ada juga karena kerusakan otot. Kerusakan otot ini akibat cedera atau operasi menyebabkan kehilangan kekuatan otot. Yang keempat itu ada penyakit sistemik seperti diabetes, hipotiroidisme, dan penyakit ginjal dapat menyebabkan kekuatan otot tersebut kurang atau kehilangan. Yang kelima itu ada kekurangan nutrisi. Nah, nutrisi juga bisa menyebabkan kehilangan kekuatan otot seperti kurangnya protein, vitamin, dan mineral, dan dapat menyebabkan kehilangan kekuatan otot tersebut. Yang keenam itu ada penggunaan obat-obatan seperti steroid atau antiinflamasi. Nah, obat-obat tersebut pun bisa menyebabkan kehilangan kekuatan otot. Dan gejala dari kehilangan kekuatan otot ini yang pertama itu adalah kesulitan berjalan, di mana kita kesulitan berjalan atau berdiri saat melakukan aktivitas. Yang kedua itu kesulitan mengangkat benda, di mana kita akan mengangkat benda suatu atau meja, kursi atau menggesernya. Nah, nanti kita akan kesusahan. Nah, yang ketiga itu ada kesulitan bicara. Kenapa? Karena kita untuk berbicara itu membutuhkan otot-otot lidah atau otot-otot bibir untuk menggerakkan kita atau membuat kita biar mengeluarkan atau menyamakan teks yang akan kita keluarkan dari mulut kita tersebut. Yang keempat itu ada kesulitan menelan, dan untuk kita menelan pun kita memerlukan otot untuk menelan makanan tersebut. Yang kelima ada kesulitan mengontrol gerakan. Nah, itulah penyebab dan gejala di mana gejala tersebut kita bisa rasakan sehari-hari. Selanjutnya, gimana sih cara mengatasinya? Nah, di sini saya akan membahas tentang asuhan keperawatannya. Oke, kita masuk ya ke asuhan keperawatannya. Nah, di asuhan keperawatan ini yang pertama itu ada pengkajian, di mana di sini tenaga kesehatan akan menanyakan tentang durasi berapa lama kehilangan kekuatan otot tersebut, penyebabnya dan gejalanya yang dialami. Misalnya, apakah pasien memiliki riwayat penyakit neurologis, cedera fisik, atau penurunan aktivitas. Tanda dan gejala. Yang kedua itu identifikasi penurunan kekuatan otot, seperti kelemahan otot tersebut, kesulitan bergerak, atau hilangnya fungsi pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua itu ada pemeriksaan fisik yang akan dilakukan dengan pengujian kekuatan otot ekstremitas tubuh. Selanjutnya itu ada identifikasi adanya penurunan massa otot serta kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya juga ada pola aktivitas dan mobilisasi. Tentukan sejauh mana pasien itu mampu bergerak, atau kita tanyakan nih pada pasien kita nih, sebelumnya ibu dari sini ke kamar mandi sampai ke kamar tempat tidur, apakah ibu sanggup atau capek atau lelah atau lemas atau gimana gitu. Nah, selanjutnya itu ada kita bertanya juga tentang aktivitas fisiknya, kayak dia mau makan kan
kadang ada orang yang pakai sendok nih. Nah, kita nanya gitu, gimana ibu bisa nggak mengangkat pakai sendok tersebut untuk makan. Nah, itu termasuk aktivitas fisik juga, kita nanyakan kan. Nah, di situ apakah beliau tersebut atau pasien tersebut sanggup atau tidak gitu. Selanjutnya juga ada apakah pasien tersebut ketergantungan pada bantuan orang lain, kayak ke kamar mandi apakah dibantu, mau makan apakah dibantu gitu. Nah, diagnosa dari kehilangan kekuatan otot ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kehilangan kekuatan otot berhubungan dengan atrofi akibat immobilisasi atau gangguan neurologis. Dan yang kedua ada risiko cedera karena penurunan kekuatan otot tersebut. Dan ketiga ada ketidakmampuan dalam melakukan pergerakan. Selanjutnya itu ada keterbatasan mobilisasi fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Nah, tujuan dari asuhan keperawatan ini yaitu pasien dapat meningkatkan kekuatan otot melalui latihan dan rehabilitasi. Dan kita sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan rehabilitasi terhadap pasien, membantu pasien gitu. Nah, pasien dapat melakukan aktivitas fisik secara mandiri lagi. Nah, agar pasien akan terhindar dari cedera akibat penurunan kekuatan otot tersebut. Yang keempat itu ada intervensi keperawatan, di mana kita akan melakukan pemantauan dan penilaian berkala. Pertama itu ada lakukan penilaian secara berkala terhadap kekuatan otot dan motorik pasien. Yang kedua ada gunakan skala kekuatan otot, misalnya skala Oxford. Nah, nanti juga ada nih, nanti saya tunjukkan tata cara menilai kekuatan otot. Nanti ada 5 penilaian, ada yang normal, ada yang sedang gitu. Inilah penilaian sederhana atau mengevaluasi kekuatan dan kelemahan otot. Nilai 5 itu normal, di mana mengangkat dan bertahan terhadap resistensi yang kuat. Nilai 4 itu baik, mengangkat dan bertahan terhadap sedikit resistensi. Nilai 3 itu cukup, mengangkat beratnya sendiri tetapi tidak lebih. Nilai 2 itu kurang, di mana tidak dapat mengangkat berat tungkainya sendiri tetapi bergerak dengan baik tanpa pemberat apapun. Nilai kelima itu lemah, hampir tidak bergerak. Nilai 0 itu tidak ada tanda gerakan. Nah, selanjutnya pentingnya mobilisasi dan latihan isi, di mana kayak melatih berjalan, olahraga, pagi hari pergi jalan gitu. Nah, selanjutnya ajarkan pasien tentang latihan penguatan otot ringan seperti latihan isometrik dan peregangan. Pagi-pagi bangun tidur, kita bisa melakukan peregangan dulu biar untuk melatih otot-otot tubuh kita. Dan itu pun dilakukan sesuai dengan kemampuan fisik pasien. Yang terakhir itu ada berikan informasi mengenai pentingnya melakukan gerakan yang benar untuk mencegah cedera otot. Dan sebagai tenaga kesehatan juga bisa melakukan kolaborasi dengan fisioterapis. Arahkan pasien untuk mengikuti program rehabilitasi fisik yang personalisasi untuk memperbaiki kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan. Dan selanjutnya itu ada manajemen nyeri, berikan intervensi pengolahan seperti nyeri. Contohnya kalau kita ada orang yang kehilangan kekuatan otot itu bisa kayak mau jalan gitu nyeri. Nah, kita bisa melakukan kompres dingin atau panas sesuai indikasi, serta berikan obat analgesik jika diperlukan untuk mengurangi rasa sakit yang timbul akibat ketegangan otot. Misalnya ada modifikasi lingkungan, sesuaikan lingkungan pasien untuk mencegah cedera, seperti menyediakan alat bantu jalan atau perlindungan pasien bergerak. Dimana ini kita membantu pasien dengan ada alat bantunya. Nanti
yang diberikan kepada pasien jika pasien tersebut kekurangan kekuatan ototnya. Nah, di sini kita akan melatih dan mengajarkan pasien. Selanjutnya itu ada promosi gizi yang baik, di mana kita akan menyarankan atau memberi saran kepada pasien apa makanan yang baik untuk dikonsumsi untuk tulang, untuk otot-ototnya. Dimana di sini anjurkan pasien untuk mengonsumsi makanan yang kaya protein dan vitamin D untuk mendukung pemeliharaan massa otot. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi perkembangan pasien dalam hal peningkatan kekuatan otot dengan pemeriksaan fisik yang teratur. Nah, dan kita juga bisa tinjau kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan kemandiriannya. Dan selanjutnya tentukan apakah intervensi yang diberikan efektif, apakah intervensi tersebut mengurangi atau meningkatkan kekuatan massa otot atau gimana gitu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon maaf. Dan dari materi tersebut kita bisa dapat mengetahui bahwa menjaga kekuatan otot itu bisa dilakukan setelah bangun tidur dengan cara melakukan peregangan setiap bangun tidur biar kekuatan massa otot kita tetap baik dan tetap normal. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.